Shalom saudara terkasih, para umat pemenang, selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning pada pagi hari ini. Mari seperti biasa kita mau puji Dia, kita mau sembah Allah kita yang hidup. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau izinkan kami berada Tuhan. Mari Bapa, Engkau mengurapi kami, sebentar kami akan puji Engkau, kami akan sembah Engkau, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Urapan Allah kami undang mengalir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Haleluya, amin. Mari saudara kita mau katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, hanya Engkau yang termulia dan yang akan aku sembah sepanjang umur hidupku. Haleluya. Di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kaulah Rajaku, ya ini hati kami Tuhan yang termulia di bumi dan di surga. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Mari sekali lagi kita mau katakan, ku sembah Kau Tuhan, ya kami sembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Amin. Namamu ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji Engkau Tuhan, ku puji, ku muliakan
Allah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Mari saudara sembah Dia. Dia Allah yang termulia dalam hidup kita. Mari buka suaramu, sembah Dia. Bersyukurlah atas segala kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Kau Allah yang hebat Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, gloria layana rabashila lalabakaramasyo. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kau Allah yang besar. Oh, terima kasih Tuhan. Kaulah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Oh, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Kau Allah yang sungguh penuh dengan kemuliaan. Amin. Kau yang terindah ya Yesus di dalam hidup ini. Ya benar Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Oh, Kau yang termanis, Kau yang termanis. Amin, amin. Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar perkasa kasih setiamu. Ku sembah Kau ya Allahku. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau ya Allahku. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau ya Allahku. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau ya Allahku. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus. Haleluya. Biar segala pujian kami pada pagi hari ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Amin. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya lidah kami semakin mengakui
bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya, dan segala lidah yang ada di sekitar kami menyadari dan juga mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya bagi kami semua. Amin, Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari Engkau berbicara, urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, memberkati semua orang yang mendengarkan pada program Winning pada hari ini. Kiranya mereka diberkati dan mereka bertumbuh serta berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Damai sejahtera dari Tuhan kita menyertai kita pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan pada kita satu nasihat dari firman Tuhan yang ditujukan buat bukan hanya saudara tetapi juga buat kami, buat saya dan istri saya. Bahwa di dalam Filipi pasal 2 ayat 12, Filipi pasal 2 ayat 12, firman Tuhan menasihati kita demikian. Hai saudara-saudara, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudara, suatu nasihat yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena di sini dikatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus menjaga keselamatan yang sudah kita terima, yaitu ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dan mengizinkan untuk Dia berkuasa menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, kita diselamatkan. Saudara-saudara, tetapi ketika kita sudah menerima keselamatan, kita diminta oleh firman Tuhan untuk mengerjakannya. Jadi bukan hanya sekedar menjaga, tetapi mengerjakannya, saudara-saudara, melakukannya, mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari. Karena terus terang saja saudara-saudara, kita harus terima kenyataan bahwa ada banyak orang di lidahnya, di mulutnya, di pengakuannya mengaku bahwa mereka sudah percaya dan sudah menerima Yesus. Namun sayangnya pola hidupnya, gaya hidupnya, saudara-saudara, tidak menunjukkan bahwa mereka itu takut kepada Tuhan Yesus, hormat kepada Tuhan Yesus. Buktinya adalah dengan mereka hidup sembarangan, tidak mau mengikuti dan mentaati firman Tuhan. Di sini firman Tuhan jelas berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Buat kita yang sudah taat menjadi pelaku-pelaku firman, yang bukan hanya sekedar mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di mulut, tetapi benar-benar juga melakukan apa yang Dia perintahkan, nasihat ini juga tetap diberikan kepada kita. Dia katakan, kerjakanlah, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Kita tahu memang keselamatan kita semua kita dapatkan karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Bukan usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pengorbanan kita, bukan karena kesalehan kita. Tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang bagian kita adalah mengerjakannya apa yang sudah kita terima. Kalau bahasa barangkali lebih keseharian adalah merawatnya, saudara-saudara, memeliharanya. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga, merawat keselamatan kita? Yang pertama tentu saja dengan cara kita terus bergaul dengan Tuhan. Karena kita tidak akan mungkin, saudara, sedangkan keselamatan kita saja karena anugerah, karena kebaikan Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa memelihara, bisa menjaga, bisa mengerjakan keselamatan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tetap kita butuh anugerah Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada hari ini bahwa kita harus terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Terus memelihara hidup kita dekat dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal ke-15. Bahwa
Kalau kita tidak menempel pada pokok anggur, kita akan seperti carang-carang yang kering dan menjadi mati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sumber kekuatan kita, kemampuan kita untuk terus bisa memegang keselamatan kita hanyalah dengan mengandalkan Tuhan. Karena itu penting sekali untuk kita datang pada Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Tuhan, untuk terus memberikan hati dan pikiran kita, pendengaran kita untuk mendengarkan firman. Saudara-saudara, kita terus bertumbuh dengan pengenalan akan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu di dunia ini segala sesuatu yang kita tidak rawat otomatis akan menuju kepada kerusakan. Kalau kita punya rumah, kita kosongkan, tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita bersihkan, cepat atau lambat lebih cepat rusaknya dibandingkan mungkin dengan ada orang yang meninggali atau menempati rumah tersebut. Sebuah halaman yang kosong, kalau kita biarkan, saudara, cepat atau lambat, maka akan muncul rumput-rumput liar yang akan membuat menjadi halaman itu menjadi kumuh dan menjadi jelek, saudara. Dalam apapun hidup kita, kalau kita mau tetap memiliki sesuatu yang baik, kita harus pelihara, kita harus rawat. Demikian dengan keselamatan kita. Kita tidak otomatis ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, berarti sepanjang hidup kita mau hidup jauh dengan Tuhan hidup mau sembrono hidup mau semau-mau kita, kemudian kita berpikir bahwa kita akan tetap tinggal dalam keselamatan. Saya percaya, saudara, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena dunia, daging, hawa nafsu kita, itu terus menyeret kita untuk meninggalkan Tuhan. Karena itu yang pertama, mari harus terus bergaul dengan Tuhan. Itu cara kita menjaga, atau maksud saya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yang kedua, saudara-saudara, jangan sia-siakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selain kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita juga harus melakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Karunia-karunia, apapun bentuknya, untuk kita kerjakan, kembangkan, dan kembalikan kepada nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat waktu saya kecil, saudara-saudara dulu sambil bercanda, orang tua berkata begini, "Hei, jangan bengong saja. Kalau bengong saja nanti kamu kesambet loh." Maksudnya kerasukan setan gitu, saudara. Ya, jadi artinya anak Tuhan itu nggak bisa berdiam diri, harus mengembangkan karunia yang dia punya. Simpson, seorang tokoh yang dari bayi, dari kecil sudah Tuhan berikan anugerah karunia, memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Tapi sayang sekali Simpson hanya lebih mementingkan hawa nafsunya. Saudara-saudara, akibatnya apa yang terjadi? Dia tidak rawat, dia tidak pelihara kehidupan akan takut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak jaga kesalehannya, dia tidak gunakan kekuatannya hanya untuk memuliakan Tuhan, tapi justru untuk dia mencari keuntungan sendiri dengan cara memikat wanita yang dia cintai dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi? Simpson hidupnya menjadi sia-sia. Kemampuan, karunia yang Tuhan sudah taruh dalam dia harusnya bisa berkembang. Ternyata saudara tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dalam hidup kita, mari, apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita? Tuhan sudah selamatkan kita. Tuhan mau kita melayani Tuhan. Bukan hanya membagi kepada Tuhan hanya 1%, 2%, 3%, 10%, 20, 30%. Tapi Tuhan mau seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun karunia kita, apapun talenta kita, mari kita kerjakan buat Tuhan. Saudara, untuk mengerjakan karunia saudara nggak harus menjadi seorang full timer, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, penginjil, atau misionaris yang pergi ke pelosok-pelosok. Tidak. Apapun yang saudara bisa gunakan hari ini untuk kerajaan Allah, gunakan dengan maksimal. Kondisi kita pada akhir zaman ini, saudara-saudara, salah satu contohnya misalnya sekarang banyak pengajaran-pengajaran sesat, banyak hal-hal yang palsu, berita-berita hoak disampaikan lewat medsos-medsos.
Nah, saudara-saudara, jika saudara anak-anak muda atau ya mungkin saudara-saudara yang sudah usia parubaya memang memiliki kemampuan IT yang baik, mari dukung, mari bantu pelayanan-pelayanan lewat media. Saudara berikan yang terbaik. Itu juga sebuah pelayanan bagi Tuhan. Layani Tuhan, apapun karunia saudara. Berdoa, karunia menasehati. Saudara-saudara semua, apa yang ditulis oleh Alkitab, itu bisa dimiliki oleh setiap kita, dan kita semua punya karunia yang berbeda-beda. Karena itu, dalam mengerjakan keselamatan kita, salah satunya adalah memaksimalkan karunia kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang mengikuti program Worship in Morning ini, saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan menasihatkan kita untuk memelihara, menjaga, merawat keselamatan yang sudah kita terima. Lakukanlah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Teruslah bergaul akrab dengan Tuhan. Dan teruslah kembangkan karunia saudara, dan saudara kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, itulah cara yang bisa kita kerjakan untuk dapat membuat keselamatan kita tetap kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini menjadi inspirasi dan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Dia. Karena kebaikannya, karena kasihnya, kita tahu Tuhan sudah menyelamatkan kita. Hidup kita tidak akan sia-sia. Apapun yang hari ini kita miliki, persembahkan untuk Tuhan. Teruslah bergaul akrab dengan Tuhan. Segala pergumulan yang saudara sedang hadapi, percayalah kalau saudara dan saya terus bergaul akrab dan erat dengan Tuhan, kuasa Tuhan yang besar akan melampaui segala pergumulan kita. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Kami mau memelihara Tuhan, keselamatan kami. Kami mau menjaganya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, tuntun kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah seruan kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah Raja kami. Kami mau puji dan sembah Engkau sepanjang umur hidup kami Tuhan.
Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan buat hidup kami. Mari Tuhan, Kau berikan kepada kami kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerjakan keselamatan kami Tuhan, dengan kami takut dan gentar akan Engkau Bapa, sehingga kami boleh tetap ada, memperoleh keselamatan kekal itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di tengah setiap masalah pergumulan yang kami alami, biar kiranya kami boleh tetap ya Bapa setia menjaga keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat hari-hari ini, buat kami semua yang mungkin kami seringkali lemah Tuhan dalam menghadapi setiap masalah pergumulan hidup kami. Tuhan, mari Tuhan beri kepada kami kekuatan ya Bapa, sehingga kami boleh tetap setia di dalam Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sebab kami yakin dan percaya dengan iman kami bahwa Engkau selalu beserta kami, Engkau selalu siap menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Beri kami kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kami semua yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah dan pergumulan di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, beri kami jalan keluar ya Bapa. Beri kami pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan yang kami alami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami bergumul juga buat masalah kesehatan kami semua, di mana hari-hari ini Tuhan kami melihat di negara kami Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa biar kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Beri kepada kami kesehatan yang baik, sehingga kami boleh terhindar dari paparan virus-virus sakit penyakit yang sedang berada di Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga kami, suami, anak, istri, menantu, semua keluarga besar kami Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga yang akan mencukupi segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Bagi kami yang mungkin sedang tidak bekerja karena kondisi pandemi ini, mungkin karena usaha kami ya Bapa yang harus berhenti karena pandemi ini, mari Tuhan Kau berikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat rumah tangga kami, keluarga kami. Apabila ada pergumulan di dalam rumah tangga dan keluarga kami Tuhan, Kau yang akan berikan pemulihan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapa, kami juga mau berdoa buat jiwa-jiwa yang kami doakan. Mari biar kiranya boleh menerima anugerah keselamatan daripada Engkau. Kau jamah hati mereka yang kami doakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Jangan biarkan mereka binasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Nah, inilah seru doa kami Bapa. Kami juga mau bawa di dalam doa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, di mana hari-hari ini kami melihat kondisi COVID semakin meningkat Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang Allah penuh dengan kuasa, Engkau yang sanggup Bapa untuk meredakan badai COVID di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mari kuasa-Mu bekerja Tuhan. Penuhi bangsa Indonesia dengan belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden dan seluruh pejabat di bangsa Indonesia. Tuhan memberkati, beri mereka kesehatan, beri mereka hikmat untuk mereka dapat melakukan segala tugas mereka dengan baik dan sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami percaya Indonesia akan segera pulih dari pandemi ini. Indonesia akan dipulihkan dari perekonomian. Terima kasih Bapa, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kiranya sepanjang hari ini langkah kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari saudara-saudaraku, biar kiranya engkau menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kiranya engkau terus terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Keselamatanmu akan terus menjadi bagianmu sampai pada akhirnya. Pada hari ini kiranya turunlah berkat Tuhan ke atasmu. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai saat ini sampai maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, tetaplah sukacita,
Sampai kita berjumpa kembali dalam Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.